Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman dengan judul Hidup Berkecukupan. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tahukah saudara bahwa salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar yang dialami oleh umat manusia adalah rasa kurang, rasa tidak cukup. Kalau misalnya ada orang yang gajinya 3 juta, tentu dia berpikir aku akan lebih bahagia kalau gaji saya jadi 5 juta. Tapi kalau sudah sampai 5 juta, dia akan berkata bagus juga kalau gaji saya bisa 10 juta. Tapi kalau sudah 10 juta, apakah orang akan puas dan berkata, oh ini cukuplah? Tidak. Orang akan berpikir, bagus kalau bisa naik 20 atau 30 juta. Begitu selanjutnya, saudara. Kalau misalnya ada orang yang jalan kaki, dia berpikir alangkah bagusnya kalau saya bisa naik sepeda. Tetapi setelah dia punya sepeda, dia mulai berpikir, kalau bisa sih, Tuhan kasih saya sepeda motor. Masa cuma naik sepeda saja? Tapi setelah kita punya motor, kita akan berpikir, Tuhan, aku lihat temanku itu yang dulu dari sejak kecil juga sama-sama merintis sudah bisa beli mobil. Kok saya belum bisa beli mobil? Kasihlah mobil buat saya ya Tuhan. Biar kijang juga nggak apa-apa. Tuhan kasih. Tapi kemudian kita mengubah doa, Tuhan, teman saya ternyata ganti mobil. Itu mobilnya merek yang bisa makan daging, Jaguar. Saya kok cuma bisa makan rumput saja ini. Tuhan bolehlah kalau saya bisa punya mobil yang lebih keren seperti Jaguar itu. Saudara, kadang-kadang kita memiliki sikap tidak merasa cukup di dalam kehidupan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya keinginan untuk maju. Keinginan untuk maju tentu ditanam oleh Tuhan di dalam hati kita. Tetapi keinginan yang tidak ada puasnya, tidak bisa berkata enough is enough, cukup adalah cukup, akan mendatangkan masalah besar di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa rahasia untuk kita bahagia sebetulnya kalau kita merasa cukup di dalam hidup ini. Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara, dia berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tidak ada yang tertutup bagiku, aku sudah mengalami semuanya. Tapi ini kuncinya yang menyebabkan aku bisa berbahagia. Aku mencukupkan diri dengan yang Tuhan percayakan kepadaku. Saudara sekalian, kata belajar berarti proses. Sampai akhirnya kita menjadi mahir. Dan itulah sikap yang kita harus kembangkan dalam hidup ini. Merasa cukup dengan berkat Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan kalau kita selalu memiliki rasa cukup. Saya ingat satu kali ada seorang anak kecil yang menangis di halaman depan sekolah.
Lalu seorang bapak yang mau menjemput anaknya tanya sama anak ini, "Nak, kenapa kamu menangis?" "Begini Pak, saya tadi pagi dikasih uang 10.000 sama mama buat jajan. Tapi saya tadi main lari-lari lalu uangnya hilang, mungkin jatuh. Jadi saya nggak punya uang untuk jajan." Bapak ini kasihan, dia bilang, "Udah jangan nangis nih, uang 10.000 buat kamu ya, biar kamu jajan." Weh, anak itu senang. Tapi nggak lama dia nangis lagi. Lalu bapak ini tanya, "Loh, uang yang hilang kan sudah bapak ganti 10.000. Kenapa kamu nangis lagi?" "Iya Pak, tapi saya pikir kalau uang saya yang tadi itu nggak hilang, saya kan punya 20.000. Gara-gara hilang jadi cuma punya 10.000 katanya." Nah, ini sikap tidak puas di dalam kehidupan. Nah, saya mau katakan orang yang selalu merasa kurang, berapapun uang yang dimilikinya, sebetulnya adalah orang yang miskin di dalam jiwanya. Saudara, perasaan tidak cukup itu berbahaya. Mengapa? Yang pertama, bila perasaan tidak cukup itu dibiarkan, itu akan mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan. Tahukah saudara bahwa motivasi kita beribadah kepada Tuhan seharusnya murni? Kita datang untuk menyembah, kita datang untuk beribadah, kita datang untuk memberikan yang terbaik, memberikan pujian, syukur, bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang datang ke gereja, datang beribadah, pergi berdoa dengan tujuan supaya saya lebih banyak diberkati Tuhan. Jadi fokusnya egosentris, bukan God-sentris. Karena apa? Perasaan tidak cukup mengaburkan pandangan kita tentang Tuhan. Seharusnya kita banyak bersyukur di dalam ibadah, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus. Kesehatan juga merupakan berkat yang tidak ternilai dengan materi. Satu ayat yang sangat dikenal, Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya kalau kita mengutamakan Tuhan, segala keperluan yang lain termasuk sandang, pangan, papan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Tapi ada berapa banyak orang yang keliru fokusnya. Yang dia kejar adalah mendapatkan segala sesuatu itu. Mendapatkan berkat materi, mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, papan, melalui ibadah kepada Tuhan. Kan terbalik, mestinya kalau kita tulus menyembah Tuhan, bonusnya Tuhan akan memberkati kita. Tapi jangan sampai kita kejar berkat materi melalui cara-cara mencari Tuhan. Jadi Tuhan dijadikan objek, alat untuk memuaskan kebutuhan kita. Saya kasih contoh supaya lebih jelas. Kalau saudara misalnya satu kali pergi ke mall, lalu di sana kebetulan sedang ada program diskon. Kalau Anda membeli apa saja barang yang ada di mall itu, maka untuk pembelian Rp100.000 berlaku kelipatannya, Anda akan mendapatkan sebuah gelas. Jadi kalau beli 200.000 dapat 2 gelas. Apakah ada orang yang kemudian bilang kepada sembarang orang yang dia temui di mall dan berkata, "Aduh, saya pengen dapat 10 gelasnya. Jadi ini ya, uang 1 juta, tolong kamu belanja apa saja, terserah, habisin uang 1 juta. Tapi begitu kamu dapat 10 gelasnya, kasih gelasnya buat saya." Saudara, betapa bodohnya tindakan itu. Kalau saudara memang mau beli 10 gelas, beli aja langsung gelasnya. Kan gak sampai 1 juta. Berarti kita telah mengorbankan sesuatu yang lebih prinsipil untuk sesuatu yang nilainya lebih kurang. Jadi gelas itu bonus, jangan pernah dijadikan sebagai sasaran. Begitu juga jangan sampai ibadah kita tujuan utamanya bukan tertuju kepada Dia Sang Pencipta, tapi supaya kita diberkati, supaya doa kita dikabulkan, supaya kita ketemu jodoh atau hal-hal yang lain. Itu hanya bonus, dan biarlah kita mengutamakan Allah dan kerajaannya lebih dulu.
Saudara, kalau kita lihat di dalam doa Bapa kami, dalam Matius 6 ayat 11 ada kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang pertama itu berarti kita sadar dalam doa dia adalah sumber berkat kita. Karena itu kita berdoa, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berikanlah ya Tuhan, tentu kita meminta kepada sumber berkat. Yang kedua, Tuhan ingin agar kita tidak khawatir. Berikanlah kami pada hari ini, today. Bukan pada minggu ini, pada bulan ini, pada tahun ini. Allah akan memelihara kita dari satu hari ke hari yang lain, sehingga kita tidak perlu khawatir. Tuhan juga ingin agar kita tidak serakah. Saudara-saudara, karena itu dikatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak serakah. Dan yang berikutnya, Tuhan ingin agar kita jadi berkat bagi orang lain. Karena itulah dikatakan berikanlah kami, bukan berikanlah saya. Karena yang harus makan dan minum bukan hanya saya, tapi kami. Ada orang lain juga yang di sekitar kita yang perlu menerima berkat Tuhan. Saudara, kalau kita meminta berkat dari sumbernya, hidup tidak khawatir, juga tidak serakah, dan kita mau jadi saluran berkat bagi orang lain, itu artinya kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya. Maka segala keperluan kita Tuhan pasti akan cukupkan. Amin saudara. Yang kedua, mengapa perasaan tidak cukup ini berbahaya? Karena itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Seharusnya hubungan kita dengan orang lain ditandai dengan ketulusan dan kemurnian. Bukan cari untung semata. Tapi kalau orang pikirannya, aduh saya kurang nih. Setiap kali dia berhubungan dengan orang lain, dia pikir, kira-kira ada untungnya enggak saya gaul sama dia ya? Kira-kira saya bisa jualan apa untuk dia? Kira-kira kalau saya kenal dia, bisnis saya bisa lebih laku atau tidak ya? Jadi relasi kita didasari oleh untung rugi, bukan sesuatu yang sifatnya tulus. Kalau ada bawahan dengan motivasi semacam ini, maka ketika dia mendekati atasannya, maka tujuannya untuk menjilat. Supaya atasannya bisa menaikkan gajinya, menaikkan pangkatnya. Sehingga kemurnian mengasihi Allah dan sesama menjadi luntur kalau motivasi kita adalah hanya untuk memenuhi kecukupan hidup kita secara materi. Bukankah Tuhan mengajarkan hubungan kita harus dilandasi dengan kasih? Itu motivasi yang benar. Bukan memanipulasi hubungan kita dengan orang yang lain. Saudara-saudara, sebab kalau kita tidak merasa cukup, maka kita akan jadi orang yang egois, mementingkan diri, dan kita akan serakah untuk mendapatkan lebih banyak harta bagi diri kita saja. Yang ketiga, mengapa perasaan tidak cukup ini berbahaya dan tidak boleh bersarang di dalam hidup kita? Sebab ini akan mengakibatkan kekhawatiran. Orang yang rasa selalu kurang, maka sukacitanya akan hilang. Perasaan syukur tidak ada di dalam kehidupannya. Kita khawatir aja ya, aduh jangan-jangan uang saya nggak cukup untuk sebulan ini. Dan kita tidak bisa enjoy dalam kehidupan ini. Ingatkah saudara, ketika Tuhan memberikan mana kepada orang Israel yang ada di padang gurun, mana itu harus diambil setiap hari secukupnya, tidak boleh lebih. Tapi ada orang serakah dan bilang, waduh jangan-jangan untuk besok kurang. Dia ambil lebih banyak dari yang seharusnya. Apa yang terjadi? Ketika disimpan, busuk bahkan berulat. Sebab Tuhan selalu menyediakan berkat yang baru setiap pagi. Setiap pagi selalu ada berkat baru. Besar kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong saya kemarin, saya yakin Tuhan tolong saya hari ini. Kalau Tuhan tolong saya hari ini, saya juga yakin Tuhan akan tolong saya terus sampai selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan apapun. Karena Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita.
Dan kalau Tuhan menolong kita sampai pada titik ini, Dia akan melanjutkan karena Dia adalah Allah yang setia. Nah, jika demikian, bagaimana supaya kita bisa terbebas dari perasaan tidak cukup? Sebaliknya kita memiliki hati yang merasa puas dengan berkat Allah. Hati yang berkecukupan. Yang pertama, saudara, kalau kita ingin memiliki hati yang berkecukupan, kita harus hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Filipi 4 ayat 19 tadi berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Dia berjanji memenuhi segala keperluan atau kebutuhan kita. Tahukah saudara, keperluan kita itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Paulus malah berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kebutuhan hidup itu simple. Gaya hidup itu yang ribet, saudara. Karenanya Tuhan mau agar kita benar-benar hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan hanya keinginan. Tahukah saudara, jantung hati manusia itu hanya sekepalan tinju besarnya. Ada yang bilang sebesar bakpao doang. Tapi keinginannya lebih besar dari seluruh dunia. Gak pernah puas-puasnya. Saudara mau isi hati kita dengan rumah mewah, dengan pesawat jet pribadi, dengan apapun juga akan selalu ada rongga yang berseru-seru, kurang. Bagaimana supaya kita bisa mengontrol hati kita? 1 Yohanes 3 ayat 20, ini kuncinya. Dikatakan Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dunia itu besar, tapi hati kita keinginannya lebih besar dari seisi dunia. Nah, jika demikian, apakah ada yang lebih besar dari hati kita yang keinginannya lebih gede dari seluruh dunia? Ada. Allah lebih besar dari hati kita. Artinya, kalau Tuhan itu masuk ke dalam hati kita, kalau Tuhan menjadi fokus hidup kita, Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagiku. Kita baru bisa mendapatkan kepuasan yang sejati kalau kita mengizinkan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Orang yang kaya itu sebetulnya bukan orang yang banyak hartanya. Orang kaya itu sebetulnya orang yang keinginannya sedikit. Kalau saudara keinginannya nggak macem-macem, nggak neko-neko, bahagia kita ini saudara. Tapi karena kita seringkali punya keinginan yang bermacam-macam, itulah sumber dari kesusahan dalam hidup ini. Belajar hidup berpada dengan apa yang ada. Kalau gaji saudara 5 juta, pengeluaranmu tidak boleh lebih besar dari itu. Lebih besar artinya tidak bertobat. Hati-hati sekarang dengan pinjaman online. Ada berapa banyak orang pinjam sana, pinjam sini. Dan akibatnya tidak bisa bayar. Dan yang lebih bahaya lagi, pinjaman online semacam itu, saudara. Kemudian kalau saudara punya nomor telepon, maka itu debt collectornya akan menekan orang-orang yang ada di daftar telepon Anda. Dan jangankan orang lain, saya aja pernah ditelepon, Pak, Anda kenal ini kan? Jemaat kan? Ayo bayar. Loh, saya nggak tahu-tahu saudara sekalian. Ini disebabkan karena kebiasaan ngutang. Tidak bisa berkata enough is enough. Dan biasanya kalau sudah begitu mereka nggak mau kita ini bayar pokoknya. Kalau bisa bayar bunganya terus. Sehingga hutang yang sekian, wah akhirnya menggelembung dengan bunga yang sangat besar. Seperti orang yang terhisap oleh lumpur yang akhirnya akan menyengsarakan. Saudara, kalau ada yang semacam itu, segera konsultasi kepada mungkin pemimpin sel, atau di tempat kita juga ada klinik hukum, supaya saudara bisa lepas dari jerat itu. Sebab kalau tidak, terus-terusan saudara akan menjadi mangsa. Ya saudaranya juga keliru,
tapi orangnya juga memanfaatkan hidup kita. Karena itu mari kita hidup berdasarkan kebutuhan. Jangan suka panasan lihat orang lain. Orang beli motor baru, saudara nggak harus beli motor baru. Orang beli mobil baru, saudara nggak harus beli mobil baru. Kita hidup mencukupkan diri saja. Jangan takut omongan orang lain. Wah, di Instagramnya keren-keren ya. Mobil A, mobil B. Ya mungkin dia pekerjaannya supir, saudara. Jadi dia ganti-ganti mobil sesuai dengan siapa yang disupirinya. Loh, kita ini harus hidup mencukupkan diri. Itulah yang membuat kita bahagia. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Dikatakan demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar dosa itu bukan uang, cinta uang, serakah. Harga diri kita jangan ditentukan oleh berapa banyak uang yang kita miliki. Kalau saudara minder karena engkau miskin, engkau pasti akan jadi orang sombong ketika engkau kaya. Karena harga dirimu diletakkan dari berapa banyak uang yang saudara miliki. Dan seperti ayunan, saudara. Saya berharga bukan karena saya punya rumah, bukan karena saya punya mobil. Saya berharga karena saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Saya berharga karena saya adalah anak Tuhan. Saya merasa berharga bukan karena saya bisa berkhotbah. Saya berharga bukan karena saya menggembalakan sebuah gereja yang besar. Saya berharga bukan karena saya dipercaya untuk memegang jabatan A, B, C, D. No. Saya berharga karena saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia rela mati untuk saya. Bukan oleh emas dan perak hidupku ditebus. Tapi hanya karena darahnya. Walaupun dompet di kantong saudara nggak banyak uangnya. Begitu dibuka, waduh, tinggal 2.000 perak. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, engkau tetap bernilai. Karena itu saudara, mari kita memelihara hati kita di dalam rasa cukup puas dengan berkat Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa memiliki rasa cukup, hidup dengan iman. Ayat tadi berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Haleluya. Tuhan janji dia akan menjadi Yehova Jireh untuk hidup saudara. Bahkan pada masa kesulitan ini, Tuhan tidak akan tinggalkan hidup saudara. Jangan pikir-pikir, aduh banyak rugi ya, saya tahun 2020 masuk 2021, nggak seperti dulu-dulu. Jangan pikir untung rugi sekarang. Kita masih bisa hidup, sehat, gak kena COVID. Itu berkat, saudara. Kalau ada yang sakit lalu sembuh, itu anugerah. Jangan terlalu banyak hitung untung rugi dan sebagainya. Bisa bernafas saja, sudah anugerah Tuhan. Sehingga kebutuhan dasar kita, yang Paulus bilang tadi, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Kebutuhan elementer, kebutuhan yang harus ada, ya kebutuhan pokok. Maka kita dengan iman meyakini Tuhan adalah Yehova Jireh. Burung di udara saja Tuhan peliharakan. Masa Tuhan akan tinggalkan kita, umatnya? Orang yang mencukupkan diri dalam segala hal adalah orang yang mempercayai Allah, sekalipun keadaan tidak mendukung. Karena itu belajar bersyukur atas janji pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam sejarah kita mengenal ada seorang yang bernama George Muller di Inggris, hamba Tuhan yang bikin panti asuhan. Dia nampung ratusan anak-anak yatim piatu yang terlantar. Tapi dia nggak punya
supporter yang selalu rutin memberikan uang, semua dikerjakan dengan iman. Satu kali saudara, anak-anak sudah duduk di meja makan masing-masing. Tapi di dalam kondisi piring kosong, makanan tidak ada. George Muller berkata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, makanan dan minuman yang tersedia. Kami percaya Engkau akan memelihara kami. Burung saja Tuhan pelihara, kami adalah anak-Mu. Saudara, mereka berdoa. Mungkin yang lain berpikir mana makanannya, duit juga gak ada. Ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba pintu diketuk. Dan ternyata ada orang dengan kendaraan besar, membawa bahan-bahan makanan untuk mereka bisa nikmati hari itu. Dan orang itu ketika ditanya, kenapa Anda bisa ke sini? Nggak tahu, tadi saya digerakkan oleh Tuhan. Saya punya banyak makanan yang saya miliki. Saya mau bagikan kepada panti asuhan ini. Tuhan selalu menyediakan. Saya dengar satu kesaksian. Ada seorang penginjil sederhana, punya istri dan satu anak masih bayi, tinggal di pinggiran kota Jakarta. Saudara, hari itu mereka nggak punya duit sama sekali. Lalu kemudian bayinya nangis. Si suami nangis juga di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya masih kuat nggak makan. Tapi kasihan anak saya, dia perlu susu. Tolonglah Tuhan. Setelah doa cukup lama, dia bilang sama istrinya, ayo kita melangkah dengan iman. Pergi ke tempat perbelanjaan. Kita belanja di sana. Istrinya bilang, di mana kita mau pergi? Uangnya kan gak cukup, gak ada bahkan. Gak apa-apa, udah jalanlah. Di rumah juga sumpek, udah jalan aja ke sana. Shopping center. Saudara-saudara, akhirnya mereka pergi ke tempat orang jualan. Dan mereka masuk dan si suaminya ambil kereta dorong, saudara. Lalu mulai ambil susu, ambil beras, dan macam-macam yang lain. Istrinya takut, dia bilang, gimana bayarnya? Udahlah, percaya aja. Karena tadi waktu saya doa rasanya ada dorongan untuk bertindak dengan iman. Saudara-saudara, jadi akhirnya setelah dia beres, dia kan ada beberapa kasir begitu. Dia masuk pada kasir nomor 3. Ada 5 orang di depan dia, tenang. Dia nyanyi dalam hati, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Orang pertama sudah bayar, tinggal 4. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Orang depan sudah bayar, tinggal 3. Dia sanggup, Yesus sanggup. Orang depan sudah bayar, tinggal 2. Saudara, mulai gemeter dia. Waduh, kalau satu ini bayar, bagian saya ini. Gimana ini? Bener, orang di depannya sudah bayar, tinggal di depan, saudara. Tiba-tiba kasir itu ngomong, maaf Pak, ini alatnya rusak. Jadi saya mau pergi sebentar ke kantor untuk panggil orang memperbaiki. Jadi Bapak tolonglah pindah ke kasa yang lain. Saudara, yang lain kan mestinya marah saudara karena dengar itu. Udah lama-lama kok begini. Tapi ini penginjil bersyukur. Dia bilang, aduh puji Tuhan. Kok malah giliran saya pas rusak. Tapi ketika dia mau goyangkan itu keretanya, seperti ada dorongan, tetap di tempatmu. Ya udah, dia diam aja di sana. Yang lain semuanya udah pindah ke kasa yang berbeda. Sampai ada petugas di kasa sebelah bilang, Pak itu kan tutup, pindah sini. Dia bingung saudara, karena pindah pun gak ada duitnya kan. Dia bilang, gak apa-apa deh, saya senang di sini. Lah dipikirnya orang gila nih saudara sekalian. Ya diantepin sama yang lain. Gak berapa lama, itu petugas yang tadi datang. Dan saudara sekalian, dan ternyata kemudian dia perbaiki sedikit, bisa jalan. Jadi dia ada di tempat itu. Wah, bisa jalan lagi nih. Gimana nih? Tiba-tiba ada pengumuman melalui pengeras suara. Saudara sekalian, para pengunjung yang bahagia dalam rangka hari ulang tahun tempat kami yang ke-10, kami memberikan hadiah
kepada salah satu pembeli yang beruntung. Jadi kalau Anda berada pada urutan pertama di kasa nomor 3, silakan bawa barang belanjaan Anda. Kami berikan cuma-cuma sebagai hadiah untuk Anda. Dan dia lihat kasa 3 nomor 1 saya, katanya. Dia bawa gratis, saudara. Tuhan itu dahsyat. Siapa yang mau mengalami mujizat semacam itu? Jangan sampai, saudara-saudara, ya. Jangan sampai, ini sakit jantung ini. Dan gak semua orang bisa mengalami hal semacam itu. Tapi saya mau bilang, dalam situasi kepepet seringkali Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Karena itu mari kita hidup dengan iman. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita punya hati yang berkemurahan, hidup yang berkecukupan. Hiduplah berkemurahan kepada orang lain. Kisah Rasul 20 ayat 35. Ini ucapan Yesus yang tidak dikutip di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi dicatat di dalam Kisah Para Rasul yang berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau saudara ingin hidup berkecukupan, mari kita belajar memikirkan orang-orang yang lain. Seperti ada ungkapan berkata, saya menangis karena saya tidak punya sepatu. Sampai saya keluar ke jalan dan saya temukan masih ada orang masih bisa tersenyum. Walaupun dia sudah tidak punya kaki. Artinya kita rasa diri kita yang kebutuhannya paling besar. Pada ada orang lain yang lebih sengsara daripada kita. Dan kita harus menjadi saluran berkat untuk mereka. Hiduplah berkemurahan. Saya percaya orang yang berkelimpahan itu bukan orang yang punya rumah 5, mobil 10. Orang yang berkelimpahan itu adalah orang yang merasa cukup dengan berkat Tuhan. Dan bisa memberi kepada orang lain. Kalau nanti saudara lihat dalam 2 Korintus 8, ada jemaat yang miskin sekali. Namanya jemaat Makedonia. Tapi ternyata mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mengumpulkan dana untuk disupportkan kepada jemaat Yerusalem yang saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Saudara-saudara, kita ini jangan doa Tuhan bikin saya kaya, nanti saya sumbang gereja, sumbang misi, sumbang panti asuhan. Gak gitu cara kerjanya Tuhan. Ketika ada 5.000 orang lebih dan tidak ada makanan, ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengangkatnya. Dan kemudian dia berdoa. Dan setelah berdoa apa yang terjadi? Apakah 5 roti kecil berubah jadi roti sebesar bantal? Sebanyak 5 buah? Tidak. Apakah 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus? Sehingga 5.000 orang bisa makan? Tidak. Ketika selesai didoakan, rotinya tetap kecil. Ketika selesai didoakan, ikannya juga tetap kecil. Tapi mujizatnya terjadi ketika roti kecil itu dibagi-bagikan. Tidak pernah habis-habis. Tidak pernah habis-habis. Dan itu mengenyangkan semua orang yang makan. Saudara gak akan jadi orang yang punya banyak uang terlebih dahulu. Baru kita bisa kasih persembahan. Kasih tunjangan. Kasih apa saja kepada orang lain. Tapi kita mungkin hanya punya bagian yang kecil. Tapi apa yang kecil itu bagikan kepada orang lain. Tuhan akan melakukan mujizat pelipat gandaan. Apa yang kau beri tidak akan pernah habis-habis. Karena Yehova Jireh, Allah yang akan selalu mencukupkan kebutuhan kita, umat yang percaya kepadanya. Siapa yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Ayat terakhir, 2 Korintus 9 ayat 6-8 berkata demikian. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Apa kuncinya supaya kita bisa hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam kebajikan? Memberi
Siapa memberi sedikit, diberi sedikit. Siapa memberi banyak, diberi banyak. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Tapi kalau saudara tetap menabur bahkan pada masa kering, engkau akan lihat tuaian Tuhan akan berikan pada waktunya. Sikap memberi mematahkan keserakahan. Sikap memberi menghancurkan perasaan tidak cukup dalam hidup kita. Karenanya Tuhan berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Karena inilah kunci untuk kita mengalami kebahagiaan. Not to take but to give. Memberikan hidup kita untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Saya teringat ada seorang kaya raya pada zamannya, John Rockefeller. Saudara-saudara, salah satu miliarder pertama di dunia kalau boleh dikatakan adalah Rockefeller. Kalau saudara pergi ke New York sampai hari ini ada bangunan yang sangat besar, Rockefeller Center. Kalau hari Natal pasti akan dibuat pohon Natal yang sangat tinggi, yang sangat bagus, yang terang benderang. Dan itu disiarkan ke seluruh dunia dari Rockefeller Center. Dia kaya sekali. Tapi waktu usianya 52 tahun, dia sakit kanker usus. Dan dokter bilang usiamu paling 3 bulan, paling lama 6 bulan. Waduh, dia ketakutan. Dan dia berpikir gimana ini dengan kekayaan saya. Dia coba bayar dokter yang paling hebat, tapi penyakitnya tidak tersembuhkan. Lalu dia akhirnya berpikir, waduh, kalau saya mati saya belum berbuat apa-apa. Karena saya hanya menimbun harta untuk diri saya sendiri. Maka kemudian dia mulai bagi-bagi uangnya. Karena dia sadar, dia nggak bawa mati tuh uang. Dia sumbang gereja, dia sumbang untuk misi, dia sumbang untuk panti asuhan, dia sumbang untuk orang miskin. Setahun belum mati, 2 tahun belum mati. Saudara-saudara, umurnya 52. Dokter bilang 3-6 bulan. Tapi waktu memberi. Dia baru mati 46 tahun kemudian dalam usia 98 tahun. Sehat panjang umur. Jadi saya pikir-pikir kenapa dia mau mati? Pelit, saudara. Kenapa dia sehat bukan ditumbangkan tangan oleh pendeta KKR dengan karunia kesembuhan ilahi. Tapi memberi. Jadi saya ingat cerita ada pohon yang tidak berbuah. Lalu waktu dilihat tuannya bilang ini pohon gak berbuah, udah ditebang aja deh. Tapi pengelolanya berkata, gimana Tuhan, kasih waktu 1 tahun lagi deh. Saya akan kasih pupuk, saya akan rawat. Kalau masih belum berbuah udah tebang aja. Rupanya selama ini dia gak berbuah, saudara. Hidup bagi dirinya sendiri. Tapi waktu mulai berbuah, 3 bulan masih berbuah. Mungkin Tuhan bilang kasih perpanjangan hidup. 6 bulan kasih. 1 tahun kasih. Dia baru mati usia 98 tahun. Saudara, dia dikenal sebagai salah satu filantropi yang terbesar di dunia. Orang yang menyumbangkan begitu banyak harta untuk amal. Karena apa? Dia sadar, dia tidak akan bawa apa-apa kalau dia mati. Tapi kalau dia menabur, maka dia menjadi orang yang berkelimpahan. Kita yang percaya kepada Yesus, biar kita selalu menjaga hati, supaya punya rasa cukup di dalam hidup ini. Dan kemudian kita bisa berbagi berkat kepada orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.